Kalau dari segi hilirnya memang ada tantangan terkait dengan gempuran impor yang menawarkan harganya jauh lebih murah. Tapi kalau dari segi hulunya, apa Pak permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil? Ya, betul, memang yang paling berat di hilir ya, karena ini langsung terkait dengan konsumsi penduduk kita ya terhadap baju, celana dan lain sebagainya ya. Tetapi di hilir pun memang kita juga di hulu pun juga kita masih punya permasalahan yang cukup banyak yang seharusnya bisa diperbaiki. Oke, kita masih belum terintegrasi permasalahan dari awal dulu ya, dari bahan baku. Ada permasalahan dari bahan baku bahwa secara bahan baku industri tekstil kita memang tidak bisa menggunakan katun ya, bahan baku katun ini kita harus import, bahkan mungkin 95% bahkan 99% adalah Kenapa Pak kita import untuk masih katun. impor katun? Apakah Karena memang dari dalam memang negerinya belum siap? Indonesia tidak membangun industrinya. Saya bilang tadi dari hulu ada permasalahan. Kenapa kita tidak membangun industri itu? Ya itu pemerintah harus ikut campur di sana. Ya, katun ini memang memiliki karakteristik sendiri. Dia tidak bisa ditanam di segala tempat atau di segala area ya. Mereka memiliki kekhasan. Ya, biasanya di subtropis ya. Karena memang kalau di kita di tropis ini permasalahannya curah hujannya cukup tinggi dan lain sebagainya. Jadi memang tetapi bukan tidak bisa. Hanya saja memang porsinya akan kecil. Ya. Yang pasti dengan penggunaan bahan baku katun ini tentunya memang kita akan pasti impor. Tetapi kita punya produk bahan baku yang tidak impor dan itu bisa dibuat di negara kita sendiri. Polyester adalah produsen terbesar, salah satu produsen terbesar dunia adalah Indonesia, yaitu untuk bahan baku serat polyester. Kita punya beberapa bahan baku alam, serat-serat alam yang bisa kita tanam di kita, seperti haramai dan lain-lain. Ya, ini harusnya yang perlu dikembangkan. Pemerintah harusnya ikut campur di situ. Ya. Ya, kalau polyester saya rasa sudah established. Kemudian rayon kita juga agak ada sedikit ada permasalahan. Rayon ini untuk masalah chemicalnya tertentu ini memang dikuasai hanya beberapa produsen ya, tetapi setidaknya kita sudah punya ya produksi rayon kita, rayon staple ya. Karena rayon filamen memang belum dibuat. Nah ini juga harus dipikirkan oleh di industri, kita harusnya untuk memikirkan ke depan seperti apa untuk membuat rayon filamen. Karena kebutuhan rayon filamen pun ternyata cukup ada meskipun tidak sebesar rayon staple yang Baik, biasa dipakai oleh industri berikutnya, di industri tekstil berikutnya. Nah baik. ini yang menjadi permasalahan. Kemudian permasalahan lainnya adalah mengenai biaya listrik, biaya energi ya yang pernah dibahas dulu bahwa kita sebaiknya tidak kita meminta bantuan dari pemerintah berupa insentif ya untuk biaya gas ya, biaya listrik, biaya gas untuk membuat struktur industri kita ini lebih kuat ya. Jadi memang selain di hilir, di hulu, di midstream pun kita juga banyak permasalahan. Nah ini semua yang harus kita perbaiki. Ya. Tekstil itu panjang, ya rantainya cukup panjang. Secara manufaktur agak panjang dari hulu Mhm. ke hilirnya. Sehingga saya rasa pemerintah bersama-sama dengan semua pelaku industri dan kami juga dari kalangan ahli tekstil siap itu untuk mendukung itu. Oleh karenanya kemarin adalah kesempatan. Kenapa? Kalau maunya tidak ada Kementerian Industri Tekstil, setidaknya ada Badan Tekstil Nasional atau badan yang mengurusi khusus untuk masalah industri tekstil dan produk Oke. tekstil. India, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, mereka memiliki kementerian tekstil tersendiri. Mhm. Dan zaman dulu, kita pun tahun 60-an, kita pun punya Kementerian Industri Tekstil yang terpisah dari Kementerian Industri. Jadi saya rasa ini juga perlu dipikirkan. Mudah-mudahan ini didengar Ya. oleh para teman-teman di eksekutif ya. Kebetulan sih Pak Prabowo dan tim sedang ada di Tidar ya di Iya Pak. Magelang. Nah mudah-mudahan ada yang mendengarkan masalah ini. Baik. Bahwa kami membutuhkan itu, satu badan, satu lembaga yang khusus mengurusi masalah tekstil itu sendiri.